Prediksi Hakan bisa 99% tepat, asalkan memenuhi 3 syarat, yaitu: pertama, altruisme spontan, menolong tanpa rencana. Kedua, kepatuhan mutlak, tidak membantah perintah dari orang yang dihormati. Ketiga, data intake, mengumpulkan informasi langsung. Altruisme mutlak. Hakan menyadari satu hal yang ironis. Tepat setelah ia menutup buku terakhir Game-At, ia paham semua materi, aritmatika, aljabar, logika kuantitatif, data sufficiency, semuanya sudah melekat di kepala. Bukan sempurna, tapi cukup untuk melampaui ambang batas yang dulu terasa mustahil. Namun pemahaman tidak otomatis menjadi tiket. Biaya ujian masuk negeri ternyata tidak ditanggung negara. Angkanya kecil bagi sebagian orang, tetapi bagi Hakan terasa seperti dinding tinggi tanpa pegangan. Ia menghitung ulang, uang tabungannya tidak cukup. Ia berpikir untuk berjualan. Waktu terlalu mepet. Ia mempertimbangkan meminjam uang kakaknya. Hatinya menolak. Kakaknya juga hidup pas-pasan. Di malam yang sama, pikirannya melenceng ke arah yang selama ini ia hindari. Bertaruh. Cara haram, kata ayahnya dulu. Cara cepat, bisik sisi gelap pikirannya, kebetulan datang seperti ejekan. Final Liga Champions, Barcelona melawan Manchester United. Di channel TV olahraga, berita persiapan final memenuhi 1 halaman penuh. Statistik berbicara lantang, Manchester United diunggulkan. Win rate tinggi, konsisten, stabil. Namun Hakan tidak membaca angka seperti orang lain. Ia menonton beberapa pertandingan terakhir Barcelona di televisi tuanya. Ia memperhatikan pergerakan tanpa bola, transisi lambat yang disengaja, ritme yang tampak malas tapi rapi. Ia membaca kabar line-up terbaru, tentang pemain yang kembali dari cedera, tentang formasi yang berubah diam-diam. Statistik, baginya, adalah masa lalu. Pertandingan final adalah peristiwa tunggal. Di sekolah, obrolan taruhan menyebar cepat. Semua memilih Manchester United. Ketika giliran Hakan menyebut pilihan, suasana mendadak senyap. Barcelona, beberapa tertawa, beberapa heran. Beberapa langsung mendekat dengan wajah penuh percaya diri. Taruhan terjadi begitu saja, tanpa ancaman, tanpa paksaan. Semua yakin Hakan sedang bunuh diri secara finansial. Ia menerima semuanya dengan tenang. Malam pertandingan tiba. Hakan menonton sambil menahan napas, bukan karena takut kalah, tetapi karena sadar sedang melangkah lebih jauh dari batas moral yang selama ini ia jaga. Peluit panjang berbunyi. Barcelona menang 2-0. Keesokan harinya, namanya berubah. Bukan lagi Hakan si idealis, melainkan Dewa Judi. Ia tersenyum ketika mendengar julukan itu. Tetapi di dalam dadanya, ada kegelisahan yang tidak ikut menang. Uang itu cukup untuk biaya ujian. Namun ada sesuatu yang lebih penting yang ia sadari. Ia teringat masa lalu, saat ia gagal menembus ambang batas tryout Game-At. Bedanya jelas, prediksinya dulu bekerja tanpa sadar, tanpa pola. Sekarang, ia tahu mengapa ia benar. Dan yang lebih penting, ia tahu keterbatasannya. Prediksi itu hanya kuat untuk satu kasus. Satu peristiwa, satu keputusan besar. Jika ia mencoba menggunakannya untuk 50 soal, untuk menebak jawaban ujian, ketepatannya akan sirna. Terlalu banyak variabel, terlalu sedikit ruang observasi. Ia menulis di buku catatan kecilnya. Bukan rumus, bukan persamaan, melainkan syarat. Pertama, altruisme spontan, menolong tanpa rencana, memberi sisa uang jajan terakhir kepada pengemis tanpa berharap apapun kembali. Kedua, kepatuhan mutlak, tidak membantah orang tua selama 7 hari berturut-turut, bahkan ketika disuruh menguras bak mandi saat sedang asyik bermain. Ketiga, data intake, mengumpulkan informasi langsung, menonton pertandingan, membaca berita, mengamati pola, bukan sekadar angka. Ia menutup buku itu perlahan. Prediksi bukan sihir, bukan pula keberuntungan. Ia adalah hasil dari disiplin batin, kerendahan hati, dan kesediaan melihat realitas apa adanya, bukan seperti yang ditampilkan statistik. Hakan memandangi uang di tangannya. Ia tahu, jika jalan ini ia lanjutkan, akan ada harga yang lebih mahal di depan. Dan untuk pertama kalinya sejak dijuluki Dewa Judi, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kemampuan ini bisa digunakan sebagai alat pembebasan?
saat segalanya sejalan. Hari ujian datang tanpa kompromi. Malam sebelumnya, Hakan hampir tidak tidur. Antusiasme bercampur takut membuat dadanya sesak. Ia berusaha memejamkan mata, tetapi pikirannya terus berputar tentang soal-soal, tentang biaya yang sudah dikeluarkan, tentang harapan yang terlalu besar untuk ditanggung satu tubuh. Ia bangun terlambat. Jam dinding menunjukkan angka yang langsung membuat jantungnya berdebar keras. Panik menyambar lebih cepat dari kesadaran. Tangannya gemetar saat mengenakan baju. Napasnya pendek. Kepalanya penuh kemungkinan terburuk. Gagal, terlambat, semua selesai sebelum dimulai. Di ambang pintu, ia berhenti. Ia teringat 3 syarat itu. Ia menutup mata beberapa menit. Menarik napas dalam-dalam. Menghitung bukan angka, tetapi detak jantungnya sendiri. Ia berkata pelan, hampir seperti doa, hampir seperti perintah pada dirinya sendiri. Tenang, ia melangkah keluar rumah untuk mengendarai sepeda motor kakaknya yang ia pinjam. Jalanan lengang, tidak ada kemacetan, tidak ada klakson. Di persimpangan pertama, lampu lalu lintas berubah hijau, tepat saat ia mendekat. Ia bergumam kecil, nyaris tak terdengar. Lampu hijau, persimpangan berikutnya sama, dan berikutnya lagi. Ia tidak berhenti, tidak menunggu, tidak terhalang. Setiap kali kata itu keluar dari bibirnya, jalan seakan membuka diri. Waktu melunak, kota memberi jalan. Ia tiba di lokasi ujian 30 menit lebih awal. Hakan duduk di bangku, menunduk sebentar. Tangannya sudah tidak gemetar. Kepalanya jernih. Ketakutan masih ada, tetapi tidak lagi dominan menguasai. Saat ujian dimulai, ia mengerjakan soal demi soal dengan ritme yang terasa asing, terlalu tenang untuk sesuatu yang begitu menentukan. Ia tidak terburu-buru, tidak menebak. Ia membaca, memahami, lalu menjawab. Dia menyelesaikannya dengan mudah dan cepat, seolah-olah semuanya sudah berada di tempatnya masing-masing. Sore harinya, di rumah, rasa penasaran menyusup pelan. Ia membuka ponsel, membaca berita di Twitter. Sebuah truk mogok tepat sebelum tikungan menuju rumahnya pagi tadi. Jalur utama tersendat, kendaraan dialihkan. Jalan-jalan yang biasanya ramai menjadi lengang. Kebetulankah? Ia membuka peta, mengecek persimpangan lain yang ia lewati. Tidak ada yang rusak, tidak ada pengaturan khusus. Tapi kenapa lampu-lampu itu harus selalu hijau ketika dia melintas? Hakan menutup ponsel. Ia tidak melanjutkan analisisnya. Malamnya, ketakutan tiba-tiba datang lagi. Lebih sunyi, lebih dalam. Keyakinannya hancur, overthinking. Bagaimana jika ia tidak lolos? Apa yang harus ia lakukan? Bekerja apa? Jualan apa? Berapa lama keluarganya bisa bertahan? Jika ia gagal lagi, pikirannya berlari tanpa tujuan, hingga akhirnya tubuhnya menyerah. Ia tertidur dalam kelelahan, tidur yang dangkal dan penuh bayangan. Dunning-Kruger Effect. Hari pengumuman tiba. Sejak pagi, Hakan menjaga dirinya seperti sesuatu yang rapuh. Ia meminta maaf kepada orang tuanya, kepada keluarganya, kepada teman-teman yang lama ia abaikan. Ia membersihkan hatinya, seolah itu bisa menambah peluang. Saat membuka situs pengumuman, ia meminta restu ayahnya, mencium kaki ibunya, menyalami saudari-saudarinya satu persatu. Namanya ada di sana. Ia lulus. Dadanya meledak oleh sesuatu yang tidak bisa ia sebutkan dengan kata. Bahagia, lega, takut, semua bercampur. Ia membayangkan dunia baru, orang-orang cerdas, percakapan panjang, akses menuju kehidupan yang lebih layak. Bukan hanya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk sistem yang selama ini terasa timpang. Namun beberapa hari setelah itu, sesuatu berubah. Hakan mulai merasa berbeda. Ia merasa pikirannya lebih cepat, intuisinya lebih tajam. Seolah-olah dunia memberi isyarat khusus hanya kepadanya. Ia mulai percaya bahwa ia adalah pusat dari semua kemungkinan. Ia adalah aktor utama di dunia ini. Ia memandang rendah sistem pendidikan. Untuk apa belajar bertahun-tahun jika masa depan bisa dibaca lebih dulu? Untuk apa mengikuti aturan jika hasil sudah terlihat di depan mata? Di cermin, ia melihat dirinya sendiri dan merasa yakin, sangat yakin. Tanpa ia sadari, di titik itulah bahaya baru mulai tumbuh.
Dialektika, kelas perdana. Hari pertama perkuliahan masih segar di ingatannya. Ia memasuki ruang kelas dengan langkah yang dulu terasa mantap, membawa sisa-sisa keyakinan dari keberhasilan lolos ujian masuk, dari pengalaman memimpin, dari perasaan bahwa ia telah melewati banyak hal yang tidak semua orang mampu lalui. Namun ruang itu segera mematahkan ilusi tersebut tanpa suara, tanpa benturan, tanpa konfrontasi. Di kelas itu Hakan bertemu dengan manusia-manusia yang tidak membutuhkan pengakuan. Mahasiswa-mahasiswa yang berbicara singkat, tetapi setiap kalimatnya penuh makna. Mereka tidak terburu-buru menyimpulkan, tidak reaktif, dan tidak memaksakan pandangan. Ketika dosen membuka diskusi, beberapa di antara mereka merespons dengan pertanyaan yang membuat ruangan hening, bukan karena kagum, tetapi karena semua orang perlu waktu untuk mencerna kedalamannya. Hakan duduk, mendengar, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia lebih banyak diam daripada berbicara. Ia menyadari sesuatu yang mengganggunya, sekaligus menyelamatkannya. Kecerdasannya selama ini tumbuh bersama ego, dan di ruangan itu, ego tidak punya tempat. Tidak ada sorot mata yang terkesan terintimidasi olehnya. Tidak ada yang terkesan terkesima. Semua berjalan apa adanya. Setara, seolah latar belakang siapapun tidak lagi relevan. Begitu pintu kelas tertutup, ia kapok. Bukan kapok untuk belajar, bukan kapok untuk bermimpi, melainkan kapok untuk merasa lebih tinggi, hanya karena pernah melangkah lebih jauh di satu titik kehidupan. Ia sadar, dunia kampus bukan panggung lanjutan dari sekolah. Ini adalah ekosistem baru, dengan standar yang berbeda, dengan kedalaman yang tidak bisa ditaklukkan oleh keberanian semata. Di hadapan dosen yang berbicara dengan rapi, disertai data, sejarah, dan kerangka berpikir yang terstruktur, Hakan melihat cermin yang jujur. Semua intuisi, semua kemampuan membaca pola, semua naluri prediksi yang selama ini ia banggakan, ternyata hanyalah permulaan. Tanpa menimbang data, tanpa kerendahan hati intelektual, semuanya akan sirna cepat atau lambat. Kesadaran itu menundukkan kepalanya, tetapi sekaligus menenangkan dadanya. Ia teringat satu hal yang dulu ia yakini dengan keras, bahwa kebenaran hanya satu. Seperti cerita-cerita favoritnya di masa kecil, seperti anime yang ia tonton berulang kali, di mana satu detektif jenius selalu menemukan satu jawaban mutlak. Namun dunia nyata jauh lebih rumit. Di ruang kelas itu, Hakan mulai memahami bahwa kebenaran bisa lebih dari satu, bergantung pada sudut pandang, konteks, dan data yang digunakan. Tanpa data, keyakinan hanyalah dugaan. Tanpa kesadaran konteks, kecerdasan berubah menjadi kesombongan. Maka ketika proses pemilihan ketua kelas berlangsung, Hakan tidak menempatkan dirinya sebagai kandidat. Ia duduk tenang, berbicara ketika ada hal yang mengganjal, memperhatikan alur diskusi, dan membantu seperlunya. Namun justru dari sikap itulah namanya mengemuka. Teman-temannya menyebutnya tanpa banyak argumentasi. Tidak ada kampanye, tidak ada pidato, tidak ada ambisi yang terlihat. Nama itu mengalir begitu saja, seolah keputusan kolektif yang lahir dari pengamatan diam-diam. Penunjukan itu terasa ironis. Di saat ia paling berhati-hati agar tidak terjebak kesombongan, tanggung jawab justru datang menghampiri. Namun kali ini berbeda. Jika dahulu kepemimpinan terasa seperti panggung pembuktian, kini ia melihatnya sebagai beban ritme. Ketua kelas bukanlah yang paling menonjol, melainkan yang memastikan tidak ada yang tertinggal. Bukan yang paling sering bicara, tetapi yang paling peka membaca situasi. Sekelompok manusia yang sejak awal mendekatinya pun semakin menguatkan posisi itu. Kasa, Mikhas, Mahdi, Rion dan Hisba adalah wajah-wajah polos yang menghampirinya dengan keyakinan yang nyaris naif. Mereka tidak datang dengan kepentingan besar, tidak dengan strategi. Mereka hanya merasa nyaman berada di dekat Hakan, seolah menemukan poros yang tenang di tengah kebingungan awal memasuki dunia baru. Bagi mereka, Hakan tampak seperti figur yang sudah pernah melewati ini semua. Keyakinan itu semakin mengental ketika mereka mengetahui riwayat masa lalunya, bahwa ia pernah memimpin OSIS, bahwa ia pernah menjadi ketua organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat kelurahan, bahwa ia terbiasa mengatur orang, agenda, dan konflik. Namun Hakan sendiri merasakan jarak yang jelas antara masa lalu dan masa kini. Pengalaman itu bukan mahkota. Ia hanyalah pondasi. Dan pondasi yang baik tidak pernah dipamerkan, karena fungsinya justru untuk menopang, bukan menarik perhatian. Ia teringat bagaimana dulu ia bisa begitu percaya diri
di ruang-ruang yang lebih kecil. Sekolah, lingkungan rumah, organisasi lokal, semua itu penting. Tetapi dunia kampus membuka skala yang berbeda. Di sini, ia bukan lagi yang paling lapar akan perubahan. Ia hanyalah satu dari banyak orang yang sama-sama membawa keresahan, harapan, dan latar belakang masing-masing. Kesadaran itulah yang membuatnya menerima posisi ketua kelas dengan cara yang lebih sunyi. Tidak ada euforia, tidak ada rasa menang. Yang ada hanyalah niat untuk tidak mengulangi kesalahan lama. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga jarak antara tanggung jawab dan ego, untuk tetap bertanya sebelum menyimpulkan, untuk tetap mendengar sebelum berbicara. Hari-hari awal perkuliahan berjalan dengan ritme baru. Hakan belajar menempatkan dirinya. Ia tidak lagi ingin menjadi pusat perhatian. Ia lebih memilih menjadi simpul, menghubungkan, merapikan, mengalirkan informasi. Ia mencatat kebutuhan kelas, berkomunikasi dengan dosen, dan memastikan teman-temannya tidak kehilangan arah di tengah sistem yang asing. Di sela-sela itu, ia mengamati. Selalu mengamati. Ia melihat bagaimana kecerdasan tampil dalam berbagai bentuk. Ada yang jenius dalam logika, tetapi kikuk secara sosial. Ada yang sederhana dalam bicara, tetapi tajam dalam analisis. Ada yang tampak biasa saja, namun konsisten dan tahan banting. Dunia tidak lagi bisa dibaca dengan satu pola tunggal. Dan di sanalah Hakan benar-benar memahami pelajaran terpenting dari hari pertamanya, bahwa kesombongan bukan roboh karena dihancurkan orang lain, melainkan karena ia akhirnya melihat betapa luasnya dunia yang belum ia pahami. Penunjukan sebagai ketua kelas menjadi penanda bab baru, bukan bab tentang kepemimpinan, melainkan bab tentang kedewasaan, tentang belajar memegang kendali tanpa merasa memiliki kuasa, tentang berdiri di depan tanpa merasa lebih tinggi. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai, dan kali ini, ia melangkah bukan dengan dada dibusungkan, melainkan dengan kepala sedikit menunduk, cukup rendah untuk terus belajar, cukup tegak untuk tidak kehilangan arah. Romantisme intelektual. Romantisme itu datang tanpa aba-aba, tanpa musik latar, tanpa janji apapun. Ia hadir diam-diam, seperti ide yang tiba-tiba terasa masuk akal setelah lama berputar di kepala. Suatu sore, ketika jeda kuliah memberinya waktu untuk membuka ponsel, Hakan melihat satu notifikasi yang terasa ganjil. Sebuah akun baru mengikuti akun Twitternya yang masih sepi. Tidak ada foto mencolok, tidak ada bio berlebihan, hanya nama yang terasa familiar, seperti potongan ingatan yang lama tersimpan di sudut pikirannya. Lia, sosok yang secara fisik hanya pernah ia temui sekali tahun lalu pada sebuah acara SBMPTN Infodak. Pertemuan itu singkat, nyaris tanpa kesan personal. Mereka tidak sempat berbincang lama, tidak bertukar janji, bahkan nyaris lupa satu sama lain setelahnya. Namun, melalui situs masuknegeri.com, mereka sering berada di ruang yang sama, bukan sebagai teman dekat, melainkan sebagai sesama pejuang yang saling mengamati. Mereka berdiskusi, berdebat, dan kadang berkompetisi secara intelektual, menjawab soal, mengkritik argumen, dan saling menantang tanpa pernah benar-benar mengenal suara atau gestur masing-masing. Hubungan itu tumbuh dalam bentuk yang aneh, intens secara pikiran, jauh secara jarak. Lucunya, hidup mempertemukan mereka kembali dengan cara yang lebih sunyi. Hakan membuka profil Lia lebih lama dari yang ia sadari. Tak lama, sebuah pesan masuk. Sapaan sederhana, lalu kabar yang menyusul dengan nada ringan namun penuh pencapaian. Lia telah lulus dan diterima sebagai mahasiswa kedokteran. Jalur yang keras, presisi, dan menuntut kepatuhan pada data serta prosedur. Ia membalas dengan selamat, dengan rasa kagum yang jujur. Percakapan itu mengalir cepat, seolah mereka kenal begitu lama. Lia menyebutkan rencananya melewati kampus Hakan setelah wisuda kakaknya, sebuah ajakan bertemu yang terasa wajar. Tidak dibungkus romantisme berlebihan, tetapi cukup untuk membangkitkan rasa penasaran yang tenang. Ketika mereka akhirnya duduk berhadapan, Hakan menyadari satu hal. Kedekatan mereka bukan dibangun oleh pertemuan fisik, melainkan oleh pertukaran gagasan yang panjang. Percakapan tidak dimulai dari perasaan, melainkan dari ingatan tentang masa persiapan dulu, tentang soal-soal sulit, forum diskusi yang panas, dan kompetisi sunyi
yang mendorong mereka belajar lebih keras. Lia bercerita tentang dunia kedokteran dengan ketelitian, tentang tubuh manusia sebagai sistem yang tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Baginya, satu kesalahan kecil bisa berarti nyawa. Data adalah mutlak, prosedur adalah pegangan. Hakan mendengarkan, lalu membalas dengan sudut pandangnya sendiri, tentang manusia sebagai subjek yang tidak selalu rasional, tentang kebijakan, ekonomi, dan keputusan kolektif yang seringkali benar secara angka, tetapi gagal secara rasa. Baginya, konteks sosial dan sejarah sama pentingnya dengan data mentah. Mereka tidak berdebat, mereka saling menguji. Disitulah Hakan menyadari bahwa romantisme tidak selalu lahir dari kedekatan fisik atau janji masa depan, melainkan dari rasa hormat intelektual, dari kesediaan untuk mengakui bahwa cara melihat dunia bisa sangat berbeda, namun sama-sama valid jika dibangun di atas usaha dan kejujuran. Namun dunia Hakan tidak berhenti di satu poros. Di kampus, perhatiannya perlahan tertarik pada sosok lain yang hadir dalam keseharian, seorang mahasiswi di jurusannya, dengan wajah riang dan keberanian yang tidak dibuat-buat. Viana, ia mengajukan diri sebagai bendahara kelas tanpa ragu, tanpa kalkulasi citra. Ada ketulusan dalam caranya mengambil tanggung jawab, seolah itu bukan beban, melainkan ruang belajar. Viana sering menghampiri geng kecil Hakan yang sering duduk bersama setelah kelas. Hakan pun berinisiatif untuk mengadakan agenda diskusi dengan teman kelasnya yang lain, bukan di ruang formal, melainkan di bawah pohon rindang yang menjadi tempat singgah alami mahasiswa. Di sanalah ruang diskusi yang dulu hanya ada dalam bayangan Hakan akhirnya menemukan bentuknya. Tanpa podium, tanpa struktur yang begitu kaku, mereka membahas materi kuliah yang terasa dingin di ruang kelas, teori-teori ekonomi yang sulit dicerna, asumsi yang terasa jauh dari realitas, dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat diajukan pada dosen. Viana menjadi simpul percakapan, memastikan tidak ada suara yang tertinggal. Kasa, Mihas, Madi, Rion, dan Hisba perlahan menemukan keberanian untuk berpikir keras dan berbicara jujur. Hakan duduk di tengah mereka, bukan sebagai pemimpin mutlak, melainkan sebagai pengarah alur. Di bawah pohon itu, diskusi terasa lebih hidup. Angin, tawa kecil, dan kelelahan bercampur menjadi satu. Ia menyadari bahwa ruang intelektual yang ia impikan tidak membutuhkan gedung megah. Ia hanya butuh kejujuran dan rasa ingin tahu. Suatu sore, seorang senior ikut bergabung, sosok yang lebih tenang, dengan cara bicara yang tidak tergesa. Ia tidak banyak memberi jawaban, justru lebih sering melempar pertanyaan tentang rencana setelah lulus, tentang pendidikan lanjutan, tentang mimpi yang tidak harus segera dijalani, tetapi perlu disiapkan. Senior itu memperkenalkan dunia organisasi eksternal kampus, dunia yang lebih luas, lebih politis, lebih keras, namun juga lebih nyata. Ia berbicara tentang jaringan, tentang akses, dan tentang pentingnya melanjutkan pendidikan jika ingin mengubah sesuatu secara struktural. Hakan melihat satu benang merah yang mulai terbentuk. Lia dengan dunia sainsnya yang presisi, Viana dengan ruang diskusi yang membumi, dan dirinya sendiri berdiri di antara keduanya, membawa kegelisahan yang sama, keinginan memahami dunia agar bisa memperbaikinya. Romantisme, baginya, tidak lagi sebatas tentang memiliki, tetapi tentang bertumbuh. Dan di kampus itu, di antara buku, diskusi, dan pertemuan-pertemuan yang tak selalu direncanakan, Hakan mulai memahami bahwa masa depan tidak datang sebagai satu garis lurus. Ia bercabang, berbelok, dan menuntut pilihan yang tidak bisa diambil dengan nafsu semata, melainkan dengan kesadaran penuh. Romantisme pun menjadi bagian dari proses itu, tidak sebagai tujuan akhir. Romantisme pun menjelma menjadi cermin yang memantulkan siapa dirinya yang sedang tumbuh.